menelisik lebih lanjut lagi, kapan zakat fitrah tersebut dibayarkan. Dan dalam zakat fitrah sendiri kita bisa membayarkannya atau menyerahkan zakat kita kepada si mustahik atau penerima zakat itu bisa melalui 4 waktu atau kita memiliki 4 pilihan waktu. Sebetulnya bukan 4 namun 3. Yang pertama itu adalah waktu takjil atau waktu yang mendahului dari waktu wajibnya, yaitu dimulai dari awal bulan Ramadan. Yang kedua yaitu adalah waktu wujub atau waktu ketika masuknya bulan Syawal. Jadi ba'da maghrib setelah sidang isbat kemenak selesai, sudah diketok palu sekarang tanggal 1 Syawal, maka di situ kita memiliki kewajiban atau masuk waktu wujubnya kita membayar zakat. Kapan waktu wujub itu selesai? Ketika hari kedua bulan Syawal gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah waktul makruh. Waktu makruh itu kapan? Waktu makruh setelah sholat Id sampai maghrib di tanggal 1 Syawal. Yang kemudian yang terakhir itu adalah waktul haram gitu kan. Waktu haram itu adalah waktu yang sudah tidak masuk waktu wujub. Artinya ketika sudah masuk tanggal 2 Syawal kok kita belum bayar zakat, kemudian kita baru membayarkannya, maka disitulah kita termasuk dari orang-orang yang membayar zakat di waktul haram. Bagaimana kita ketika seseorang di situ sudah mentakjil zakatnya, artinya entah di tanggal 1 Ramadan atau 15 Ramadan atau tanggal 20 Ramadan dia sudah membayarkan zakat, namun kok dilalah gitu. Di akhir bulan Ramadan sebelum dia menemui Syawal, orangnya tersebut meninggal. Apakah harta tersebut juga dikatakan zakat atau berbeda lagi gitu kan? Karena tadi kita mengetahui syarat wajibnya zakat fitrah niku yaitu yang pertama adalah menemui bulan Syawal dan menemui bulan Ramadan. Lalu kasus yang seperti tadi bagaimana? Ya tentunya atau kebanyakan ulama niku berpendapat bahwasanya harta zakat yang sudah ditakjil namun kemudian ke orang tersebut tidak wajib, maka hartanya dianggap sebagai harta sedekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita ingin melaksanakan zakat fitrah, kita tidak boleh serta-merta atau sembarangan ketika melaksanakannya. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri ketika kita melakukan zakat fitrah. Yang tentunya kalau zakat fitrah niku pasti namanya zakat kan. Pasti ada yang memberi, ada yang diberi, ada sesuatu yang diberikan. Kalau yang memberi itu namanya muzakki, kalau yang diberi itu namanya mustahik, kalau yang diberikan itu namanya harta zakat. Harta zakat itu kalau dalam beberapa konteks kitab disebutkan yang wajib atau yang seharusnya diserahkan kepada mustahik yaitu adalah ghalibu kuti baladin. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya ya kita mengenal dengan namanya makanan pokok. Ghalibu kuti baladin itu makanan pokok di daerah tersebut. Daerah tersebut itu daerah apa? Entah daerahnya si pemberi atau daerahnya yang diberi. Kalau dalam kajian-kajian guru-guru saya dahulu mengatakan ghalibu kuti baladin atau makanan pokok yang diiktibar atau yang dianggap dalam kitab tersebut adalah makanan pokok yang berada di daerahnya mustahik atau si penerima zakat. Jadi semisal kita di Indonesia niki kan makanan pokoknya beras. Namun orang-orang di Eropa niku kan makanan pokoknya gandum atau roti gitu kan. Semisal kok kita punya saudara di sana, pengen zakat di sana. Niku kan boleh, dalam beberapa pendapat itu mengatakan boleh. Atau intiqal zakat itu kan boleh. Misal kok kita orang Indonesia makanan pokoknya itu beras, ingin zakat ke daerah Eropa yang makanan pokoknya gandum, maka yang dizakatkan adalah gandum, bukan lagi beras. Kenapa kok harus makanan pokok yang dizakatkan? Karena Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengatakan, mengalasi kenapa kok harus makanan pokok? Karena litasyawwufin nasi lidzalika. Karena orang tersebut mempunyai hasrat tersendiri atau mempunyai keinginan yang lebih terhadap makanan pokok dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Semisal beras dibandingkan dengan buah. Makanan mana yang lebih utama? Ya berarti yang jelasnya adalah beras karena itu makanan pokoknya orang kita kan begitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jika kita membahas tentang zakat, tadi saya sudah menyinggung bahwasanya di zakat itu ada yang namanya penerima, ada yang namanya pemberi, ada yang namanya diberi. Si penerima namanya mustahik, si pemberi namanya muzaki, barang yang diberi namanya harta zakat. Lalu siapa yang berhak menerima zakat atau siapa saja mustahik itu? Kalau kita merujuk ke Al-Quran dalam kalamullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Jadi di ayat Al-Quran tersebut telah diterangkan ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu adalah orang miskin atau orang fakir. Orang fakir. Siapa itu orang fakir? Kalau dalam beberapa kitab sering diartikan orang fakir yaitu adalah orang yang di situ tidak mempunyai harta dan juga dia tidak mempunyai pekerjaan. Dan juga tentunya orang tersebut tidak mampu bekerja, gitu ya. Jadi kalau semisal ada orang yang di situ masih mampu bekerja, seperti saya pribadi yang masih muda ini, kok di situ nggak bekerja, padahal mampu bekerja, terus saya tidak mempunyai harta, maka saya juga tidak bisa dikatakan orang fakir, karena saya masih mampu untuk bekerja. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin yaitu adalah orang yang di situ mempunyai pekerjaan dan mempunyai harta atau mempunyai bayaran dari pekerjaan tersebut, namun bayarannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Lalu yang ketiga yaitu adalah wal 'amilina 'alaiha, yaitu adalah amil zakat atau orang yang mendistribusikan zakat, orang yang menghitung zakat, orang yang mengumpulkan zakat, dan orang yang menimbang harta zakat. Itu yang dikatakan amil 'alaiha, wal 'amilina 'alaiha. Atau yang sering kita temukan di daerah-daerah sekitar kita, itu kita lebih gampangnya lagi menyebut wal 'amilina 'alaiha itu disebut sebagai panitia zakat yang ada di masjid. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu adalah wal mu'allafatu qulubuhum, yaitu adalah orang-orang yang hatinya diluluhkan, orang-orang yang hatinya hatinya niku agar dia luluh terhadap Islam, agar dia tertarik kepada Islam.